Selamat pagi. Mari kita sekali lagi berterima kasih kepada semua saudari kita yang telah memberikan hatinya melayani kita di pagi hari ini. Bisa dengan lebih semangat? Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk pagi ini kita ada kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Engkau. Kami ada kesempatan untuk memuji Engkau Tuhan dengan lagu-lagu yang kami nyanyikan. Kami ada kesempatan Tuhan untuk berdoa kepada Engkau. Kesempatan Tuhan untuk menguatkan satu dengan yang lainnya Tuhan. Melalui fellowship yang kita punya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini berkenan kepada Engkau dan memuliakan Engkau saja Tuhan. Sekali lagi Tuhan, persiapkan hati kami semua pagi hari ini. Sehingga apa yang kami terima pagi ini betul-betul bisa membantu kami bertumbuh menjadi makin mirip dengan Engkau ya Tuhan. Berikan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka. Dan biar roh Engkau sendiri Tuhan yang menuntun hamba-Mu Tuhan. Untuk memberitakan apa yang menjadi isi hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mau serahkan waktu ini dalam tangan Engkau. Terima kasih atas kesetiaan Engkau Tuhan selama 33 tahun bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya sebelum mulai mau mengajak kita semua di sini untuk mengucapkan kepada kanan kiri kita bilang happy anniversary yang ke-33. Oke. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, di bulan Mei ini kita mau mengambil waktu ya untuk mengingat kembali dan merayakan kesetiaan dan kemurahan Tuhan bagi kita sebagai satu jemaat GKDI selama 33 tahun. Bukan perjalanan yang singkat ya. Tuhan sangat-sangat baik. Nah, dan sebagai satu jemaat juga kita akan belajar dari tema Feed My Lambs atau gembalakan domba-dombaku yang diambil dari Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Dikatakan di sana sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kita tahu bahwa setelah Yesus bangkit dan sebelum dia terangkat ke surga, yang kita akan rayakan Kamis depan, Yesus memastikan bahwa domba-dombanya, bahwa jemaatnya akan tergembalakan dengan baik. Sebagai gembala yang baik, Yesus sendiri mau memastikan komitmen daripada Petrus untuk meneruskan apa yang Yesus sudah mulai. Yesus meminta Petrus untuk membuktikan kasihnya kepada Yesus dengan menjadi gembala bagi domba-dombanya, menjadi gembala bagi jemaatnya. Nah, yang saya mau ajak kita hari pagi ini belajar adalah sangat menarik ya, bahwa kita tahu 3 kali Yesus memastikan itu dan 3 kali Yesus katakan kepada Petrus, "Gembalakan domba-dombaku." Kata gembalakan yang dipakai pertama adalah kata bosko. Ya, di ayat 15 dan 17 artinya adalah memberi makan, to feed, memberikan gizi, to nourish ya. Itu arti daripada kata bosko itu sendiri. Kemudian di ayat yang ke-16 Yesus menggunakan kata yang sedikit berbeda, yaitu poimaino. Ya, itu kata untuk menggembalakan, ya, untuk memperhatikan, untuk mengarahkan, menuntun. Kata itu dipakai, yaitu kata poimaino itu sendiri. Nah, yang menariknya lagi di surat Petrus yang pertama, ya, Petrus mengingatkan para penatua pada saat itu di daerah Asia Kecil, Galatia, Kapadokia, ya, untuk mereka menggembalakan kawanan domba Allah yang ada pada mereka, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Nah, yang menarik ada satu kata lagi yang dipakai untuk menggembalakan di sana selain pomaino, tetapi juga ada kata episkopeo. Ya, yaitu memperhatikan, menjaga, dan menyelidiki atau betul-betul menginspeksi, memastikan ya kehidupan daripada domba-domba atau jemaat yang digembalakan. Jadi kalau kita perhatikan dari kata-kata yang dipakai, itu menggambarkan bagaimana domba-domba atau jemaat Tuhan itu harus digembalakan.
Kata-kata ini tidak hanya menggambarkan bahwa jemaat itu hanya cukup diberi makan saja atau dipuaskan saja. Tapi juga jemaat itu perlu disehatkan. Tidak hanya jemaat itu dilayani saja, tetapi jemaat itu juga perlu dibimbing. Setuju gak? Jemaat tidak hanya saja dipuaskan, tapi juga diarahkan. Jemaat tidak saja hanya dimanjakan, tapi juga dibentuk karakternya. Jemaat tidak hanya saja menerima, tapi jemaat juga perlu menjadi jemaat yang berdewasa. Kalau kita lihat dua gambar ini. Oke, sangat menarik ya. Kalau kita lihat bayi yang pertama, ini bayi usianya cuma 4 bulan. Tapi beratnya 18 kilo. Itu berat untuk anak yang harusnya usianya 4 tahun. Besar bayinya, tapi tidak sehat. Tapi bayi yang di sebelahnya lagi kita lihat adalah bayi yang sehat. Nah, kenapa saya mau kasih kita ilustrasi seperti ini? Ya, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara besar dan sehat. Belum tentu besar itu sehat hari ini. Oke, bahkan besar itu bisa karena obesitas itu sendiri. Kalau kita punya anak hari ini, kita mau punya anak yang sehat. Bukan cuma sekedar anak yang besar badannya, betul tidak? Kalau besar badannya tapi nggak sehat, buat apa? Saya lagi nggak mengatakan kepada kita di sini yang besar badannya tidak sehat ya. Jangan, wah kamu ngatain saya bro ya. Bukan. Kalau Anda berasa, nanti kita bicara. Yang maksud saya adalah, ini dua hal yang kita perlu betul-betul mengerti. Kita tidak hanya mau menjadi jemaat yang besar, brother sister. Secara jumlah, kita tidak mau hanya jadi jemaat yang besar secara jumlah. Tetapi kita perlu menjadi jemaat yang secara rohani adalah jemaat yang sehat. Karena itu yang Tuhan mau. Paulus menggambarkan dengan sangat jelas di buku Efesus bagaimana seharusnya pertumbuhan daripada jemaat yang sehat itu sendiri. Di Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, dan baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kata ini pakai di sini untuk gembala, ya. Sekali lagi adalah poimen, ya. Ingat tadi kata poimaino, ya, kata shepherd. Dan tujuannya apa? Sekali untuk memperlengkapi. Kalau seorang gembala, mereka akan memperlengkapi orang-orang kudus untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan daripada tubuh Kristus itu sendiri. Jemaat yang digembalakan dengan baik, dengan benar, akan bertumbuh menjadi jemaat yang sehat. Di mana jemaat itu akan berisi anggota-anggota yang bertumbuh menjadi dewasa dan mengalami pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi bukan besarnya, tapi pertanyaannya apakah anggotanya makin hari makin mirip dengan Kristus atau tidak? Apakah anggotanya makin hari makin dewasa secara rohani atau tidak? Kalau tidak, berarti kita adalah jemaat yang tidak sehat. Karena ini adalah goal daripada penggembalaan itu sendiri. Nah, pertanyaan sekarang, apa sih yang diperlukan Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi untuk kita di sini bisa mencapai jemaat yang berdewasa dan jemaat yang makin hari makin bisa menyerupai Kristus? Oke? Mau kita menjadi jemaat yang dewasa? Mau kita menjadi jemaat yang makin hari makin mirip dengan Kristus? Amin? Oke. Ini dia. Maaf. Oke, ini dia. Salah ayat tadi. Nah, ini dia. Setiap anggota jemaat mau diperlengkapi. Ya, kita harus menjadi jemaat yang kompeten. Di Efesus pasal 4 ayat 12 dikatakan,
untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jemaat yang sehat adalah jemaat yang setiap anggotanya mau diperlengkapi, mau bertumbuh, mau belajar untuk kita bisa lebih melayani dan lebih terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus. Sebagai seorang Kristen hari ini, apa kita mau terus membiarkan diri kita diperlengkapi lebih supaya kita bisa semakin melayani dan semakin membangun tubuh Kristus? Apakah hari ini, brothers sisters, kita masih punya hati yang terus mau belajar dan bertumbuh? Dalam hal apakah kita makin berkompetensi hari ini? Dalam hal apakah kita hari ini makin cakap, makin mampu, sehingga kita semakin bisa dipakai Tuhan? Ini pertanyaan yang kita harus tanya pada diri kita. Sebagai anggota jemaat, daripada jemaat Tuhan, sebagai anggota di tubuh Kristus, apakah kita membiarkan diri kita semakin dipelengkapi? Jemaat ini hanya bisa menjadi dewasa dan makin mirip dengan Kristus jika anggota-anggotanya mau terus dipelengkapi dan tidak berhenti belajar. Tuhan gak pernah memanggil kita di sini untuk menjadi complacent atau menjadi puas diri. Gak pernah. Ya, Tuhan gak memanggil kita di sini untuk kita merasa, wah udah cukup nih pertumbuhan saya. Udah gak perlu bertumbuh lagi. Tapi Tuhan memanggil kita semua di sini untuk menjadi kompeten. Untuk kita makin hari makin cakap. Itu goal daripada Tuhan. Kenapa? Karena terus terang, Bapak Ibu Saudari yang saya kasih, A.W. Tozer katakan ini, dan saya sangat setuju. Dia bilang rasa puas diri adalah musuh mematikan daripada pertumbuhan rohani kita. Oke? Complacency is a deadly foe of all spiritual growth. Kalau kita hari ini sudah merasa, oh gue udah gak perlu lagi dipelengkapi, oh gue udah gak perlu belajar lagi, gue gak perlu bertumbuh lagi, bahaya. Kita tidak akan bertumbuh lagi secara rohani. Kenapa? Karena dari puas diri, kita akan masuk ke area yang namanya comfort zone. Kita mulai merasa, enak ya ngapain, enak ya begitu aja. Dan dari area comfort zone, kita akan masuk ke daerah kompromi. Tiba-tiba kita mulai kompromi akan dosa-dosa kita. Brothers sisters, coba deh perhatikan. Ketika kita mulai tidak lakukan apa-apa, ketika kita mulai egois, ketika kita mulai hanya memikirkan diri kita sendiri, ketika kita mulai berada di zona nyaman, kita mulai tidak melayani, kita mulai tidak memperlengkapi diri kita lebih lagi, kita gunakan waktu kita untuk jatuh dalam dosa. Ada contoh yang sangat bagus di Alkitab. Ketika Daud tidak pergi berperang, ketika dia merasa bahwa wah, peperangan ini sudah bisa dimenangkan oleh jenderal-jenderalnya saja. Saat itulah dia berada di atas atap, menikmati zona nyamannya dia. Dan ketika dia berada di dalam zona nyaman tersebut, dia melihat Batsheba sedang mandi. Dan saat itulah dia kompromi. Dan dia jatuh dalam dosa. Apakah itu menggambarkan kehidupan kita hari ini? Saya percaya, to stay holy, we need to stay humble and stay hungry. Untuk kita dapat terus hidup kudus, kita harus terus mau rendah hati dan terus mau belajar. Jangan pernah kita di sini puas diri. Jadi apa saja yang kita bisa dipelengkapi hari ini, brothers sisters? Kita bisa dipelengkapi di dalam pengetahuan kita, ya, our head. Ya, kita bisa dipelengkapi dengan pengetahuan firman Tuhan yang lebih dalam. Kita bisa dipelengkapi dengan bagaimana kita bisa mengatur manajemen keuangan dengan lebih baik. Kita bisa dipelengkapi dengan mungkin pengajaran-pengajaran yang benar. Tapi kita mau dipelengkapi secara pengetahuannya kita. Hal yang kedua, kita bisa dipelengkapi dalam skillnya kita, keterampilan kita, kemampuannya kita. Ya, contohnya apa? Skill kepemimpinan, leadership skill, ya, skill ministry dalam pelayanan,
skill dalam counseling, ya, dalam social skill kita, bahkan bagaimana kita bisa berhubungan, berteman satu dengan yang lain, itu skill yang kita bisa perlengkapi. Jangan pernah kita merasa, saya sudah cukup oke, saya sudah cukup baik. Selalu ada area yang kita bisa diperbaiki, atau kita bisa bertumbuh. Amin semua di sini. Yang terakhir, kita juga bisa terus diperlengkapi di dalam kita menjaga hati kita, ya, motivasinya kita, ya, kemurnian hati kita. Ini yang saya paling takut dan saya paling khawatir sebenarnya. Kenapa? Karena begitu hati tidak dijaga, hati tidak diperlengkapi lagi, hati akan mudah untuk jadi korupsi. Jadi, jangan kita pernah di sini puas diri. Saya sangat bersyukur ya, waktu Lebaran, ibu mertua saya sempat tinggal dengan kita karena kebetulan di rumahnya waktu itu tidak ada pembantu, tinggal bareng. Saya kagum melihat wanita Allah. Mama mertua saya 83 tahun. Tapi dia bisa duduk di depan handphone dan mengajar wanita-wanita Allah lain atau wanita-wanita lain dengan usia indah untuk belajar firman Tuhan. Saya pikir, wow, usia 83 tahun masih mau diperlengkapi. Nggak heran semangatnya masih tinggi. Ada kita di sini yang usianya 30-an, 20-an, tetapi kita bahkan tidak confident untuk membantu orang, untuk mengenal Tuhan. Karena kita nggak mau diperlengkapi lagi. Oh, itu bukan buat saya, itu buat orang lain saja. Saya tahu nggak mudah buat wanita-wanita Allah, tapi mereka mau belajar, mereka mau diperlengkapi. Saya mau tanya, kapan terakhir hidup kita dipakai untuk memberikan impact buat orang lain? Hari ini kita mau jadi gereja yang besar saja? Atau kita mau menjadi gereja yang sehat? Jemaat Tuhan adalah jemaat yang tidak hanya menjadi complacent atau puas diri, tapi jemaat yang terus mau diperlengkapi dan menjadi lebih kompeten, lebih mampu untuk menjadi lebih dewasa dan menjadi mirip dengan Kristus. Yang kedua, untuk kita bisa menjadi dewasa, kita perlu menjadi jemaat yang kontributif, di mana setiap anggota jemaatnya mau melayani dan mau terlibat. Kalau kita perhatikan di sini, pekerjaan pelayanan menurut ayat 12 ini bukan tanggung jawab daripada pelayan jemaat atau para pendeta saja, atau diaken saja, atau majelis saja, tapi merupakan tanggung jawab daripada setiap anggota jemaat. Itu yang dikatakan di buku Efesus. Kalau kita betul-betul mengerti jemaat yang dibangun oleh Tuhan, kita nggak akan jadi anggota jemaat yang cuma mau dilayani. Kita akan menjadi jemaat yang juga mau melayani. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menjadi anggota jemaat yang hanya mau dilayani dan menerima saja, dan menikmati saja, atau konsumtif saja. Tapi Tuhan memanggil kita menjadi anggota jemaat yang terlibat, yang melayani dan berkontribusi. Itu panggilan untuk setiap kita, brothers sisters. Ini Alkitabiah. Kalau kita mau menjadi Kristen yang Alkitabiah, kalau kita mau di jemaat yang Alkitabiah, kita nggak jadi jemaat yang cuma datang kebaktian hari Minggu dan pulang. Saya sudah dapatkan apa yang saya mau. Tapi kita bertanya, apa yang saya bisa kontribusikan? Sebagai seorang Kristen, saya mau tanya, kapan terakhir kali kita peduli apa yang menjadi kebutuhan jemaat lebih daripada kebutuhan diri kita sendiri? Mana yang membuat kita lebih kecewa hari ini? Ketika kita merasa tidak dilayani, atau ketika kita tidak bisa melayani? Berapa sering hari ini kita begitu kecewa, kenapa? Kok gue gak dilayani? Kok gue gak diperhatikan? Atau yang harusnya membuat kita kecewa adalah, kok saya gak melayani ya tadi? Kok saya tadi tidak memperhatikan ya? Mana yang membuat kita lebih kecewa? Ketika kita tidak menerima, atau ketika kita tidak bisa memberi? Harusnya ketika kita tidak bisa memberi. Dalam hal apa saja sih kita bisa memberi sebenarnya? Banyak. Tapi saya
ambil 3 hal aja. Pertama, kita sebut sebagai waktu. Kita bisa berikan waktu kita, betul tidak, brothers and sisters? Ya, ini ironisnya. Ironisnya adalah gini. Kita ini gampang sekali kecewa jika orang tidak kasih waktu kita. Betul tidak? Kok lu gak kasih waktu buat gua sih? Tapi pertanyaannya, kapan terakhir kali kita memberikan waktu kita buat orang lain? Jelas ya? Kita kecewa orang tidak kasih waktu. Tapi kita hari ini sadar gak bahwa kita tidak memberikan waktu kita kepada orang lain? Bagaimana dengan talenta kita? Ya, kemampuan kita, karunia kita. Kita di sini beda-beda, kita unik semua di sini. Kita nggak tahu apa yang kalian bisa kontribusikan. Tapi kalau kalian misalkan, saya bisa bantu di sini, saya bisa bantu di sini. Ambil inisiatif. Libatkan diri Anda. Itu adalah jemaat yang sehat. Bukan menjadi jemaat di mana anggotanya hanya mau menerima. Yang terakhir, kita juga bisa memberikan treasure, harta kita, uang kita. Saya mau mulai dengan mengatakan terima kasih, brothers sisters, untuk setiap pengorbanan kalian, pemberian kalian, persembahan yang kalian berikan, yang membantu jemaat hari ini bisa bertumbuh seperti sekarang ini. Saat ini, dan nanti juga ada laporan daripada majelis yang menunjukkan bagaimana apa yang kalian sudah berikan selama ini telah berkontribusi begitu banyak. Dari satu jemaat yang hanya isi 10 orang di tahun 1990. 33 tahun kemudian kita ada 37 jemaat di seluruh Indonesia. Dengan anggota hampir 7.000 orang. Dan ini semua terjadi kenapa? Karena ada saudara-saudari kita semua di sini yang mau berpartisipasi. Dari hanya bertemu di sebuah garasi rumah, hari kita bisa bertemu di sebuah gedung seperti ini. Karena ada saudara-saudari kita di sini yang mau berpartisipasi dan memberikan. Topik tentang uang bukan topik yang kecil di Alkitab. Topik tentang uang sangat besar. Dari 38 perumpamaan yang Yesus pakai, 16-nya berbicara tentang uang. Di dalam Injil, 1 daripada 10 ayat bicara tentang uang dan kepemilikan. Totalnya kurang lebih 288 ayat. Di Alkitab ada 500 ayat bicara tentang doa. Ada kurang dari 500 ayat bicara tentang iman. Tapi ada 2000 ayat bicara tentang uang dan kepemilikan. Jadi ini bukan topik yang kecil. Ini topik yang penting. Kenapa? Karena seperti yang Yesus katakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. For where your treasure is, there your heart will be also. Hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kita memberi, bagaimana kita menggunakan uang sangat menunjukkan, sangat menggambarkan kondisi dan hati kita yang sesungguhnya. Boleh saya bicara terus terang kepada kita satu keluarga di sini hari ini? Boleh? Ya. Banyak orang hari ini menggunakan, saya nggak mau menggunakan kata banyak. Ada orang hari ini, karena saya tahu lebih banyak yang tidak. Ada orang-orang hari ini yang menggunakan pembenaran untuk tidak berkontribusi dalam hal keuangan, dalam melayani jemaat. Saya ulang sekali lagi. Ada pembenaran untuk kita tidak berkontribusi dalam hal keuangan. Contohnya, pembenaran yang kita sering pakai, kita bilang gini, topik perpuluhan tidak ada dalam perjanjian baru. Dan hanya untuk orang Lewi. Dan zaman bait Allah. Betul nggak? Betul. Tapi brother sister, banyak sekali ayat dan pengajaran di perjanjian baru tentang bagaimana jemaat terlibat, berkontribusi secara keuangan untuk membantu misi Tuhan. Ada banyak ayat dan pengajaran tentang bagaimana jemaat berkontribusi dalam membantu anggota jemaat yang berkekurangan atau jemaat lain yang masih berkekurangan.
Ada pengajaran bagaimana jemaat berkontribusi dalam membiayai hidup daripada para rasul dan para pemberita Injil pada zaman itu. Dan bukankah hari ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, bait Allah masih ada tapi dalam bentuk jemaat Tuhan yang hidup pada hari ini. Hari ini balik kepada kita semua di sini. Di mana hati kita? Apapun namanya, mau itu perpuluhan, persembahan, kontribusi. Apakah hari ini kita masih berkontribusi secara keuangan? Ironisnya, bukan karena kita tidak mampu, kita tidak berkontribusi. Tapi ironisnya, kita tidak berkontribusi karena pembenaran yang kita buat. Nah, ini yang kita mesti jaga, brothers sisters. Kita perlu menjadi jemaat yang sehat. Sekali lagi saya katakan ini bukan karena kita kekurangan. Saya katakan ini untuk kita bisa jaga hati kita semua di sini. Amin. Agak kecil suaranya. Amin. Oke, thank you. Pembenaran yang lain. Kondisi keuangan gereja sudah bagus. Fasilitas sudah bagus. Apalagi kebutuhannya. Brothers sisters, kita sering lupa. Untuk semua fasilitas bisa tetap berfungsi, kita perlu biaya untuk menjalankan. Biaya untuk perawatan dan biaya untuk perbaikan. Lucunya kita mau menikmati fasilitasnya, tapi kita mau orang lain yang berkontribusi untuk pemakaian fasilitas yang ada. Kita juga lupa bahwa berada di sekitar di kota-kota lain yang belum punya fasilitas seperti yang kita punya. Kita GKI di Jakarta kita beruntung, kita bisa punya tempat yang begitu indah dan nyaman. Tapi kalau kita pergi ke saudara kita di pelosok, maka masih butuh bantuan. Jemaat GKI Jakarta tidak kekurangan, saya setuju. Tapi ada brother sister kita di luar yang kita masih bantu. Untuk mereka bisa mempunyai tempat ibadah. Di mana mereka bisa memuliakan Tuhan bersama-sama. Bagaimana jika kita di posisi mereka? Bukankah kita juga akan bersyukur hari ini jika ada brother sister kita dari jemaat yang lebih mapan secara keuangan yang mau membantu kita. Betul nggak? Kalau kita di tempatnya mereka, di posisi mereka, kita berharap juga ada brother sister kita lain juga yang akan membantu kita. Setuju? Jadi jangan kita biarkan pembenaran itu membuat kita berhenti berkontribusi. Pembenaran yang lain. Banyak saudara-saudari sudah berkontribusi. Kondisi keuangan saya juga sedang susah. Apa yang saya kontribusikan kayaknya tidak akan ada artinya. Lebih baik tidak perlu terlibat. Karena nggak ada artinya sama sekali. Brothers sisters, bukan seberapa besar jumlah kontribusi yang perlu kita khawatirkan. Tapi yang kita perlu khawatirkan adalah kondisi daripada hati kita semua di sini. Robert Morris katakan, memberi dibandingkan dengan segala aktivitas yang dilakukan orang Kristen, sanggup membuang keegoisan dan keserakahan dari kehidupan kita. Jadi hari ini untuk kita bisa buang keegoisan kita, buang keserakahan dalam hidup kita, satu, mari kita jadi orang yang memberi. Jadi waktu kita berkontribusi, seberapapun jumlahnya itu sebenarnya untuk jaga hati kita kok. Jangan dilihat, wah ini impact-nya apa, ini buat beli apa, ini aja nggak cukup. Bukan itu cara kita melihat. Waktu kita berkontribusi kita tahu menjaga hati kita untuk tetap bisa selfless dan juga bisa jauh daripada keserakahan. Jemaat Tuhan bukanlah jemaat yang hanya mau dilayani. Jemaat Tuhan bukan jemaat yang dimana anggotanya hanya mau menerima. Jemaat Tuhan bukan jemaat yang anggotanya hanya mau menikmati atau konsumtif. Tapi saya percaya hari ini, jemaat Tuhan adalah jemaat yang mau melayani. Jemaat yang mau memberi, yang anggota-anggotanya
mau berkontribusi. Amin. Yang terakhir. Oke. Kita perlu menjadi jemaat yang mau membangun. Jemaat yang konstruktif. Jemaat yang dimana setiap anggotanya mau membangun. Oke. Ada yang perlu kita bangun di sini. Tubuh Kristus kita perlu bangun. Kita semua di sini adalah pembangun daripada tubuh Kristus. Setiap kita adalah bagian yang sangat penting dalam tubuh Kristus. Sebagai anggota tubuh Kristus kita perlu berfungsi dan berperan aktif dalam pembangunan tubuh Kristus. Tidak ada yang tidak penting. Kita semua di sini adalah bagian penting daripada tubuh Kristus itu sendiri. Karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Amin. Jadi ada yang tidak penting di sini? Ya. Semua penting. Tidak ada anggota tubuh kita di sini yang tidak penting. Betul tidak? Semua penting nggak anggota tubuh kita? Ya. Sama juga dengan jemaat. Ya, sama juga dengan tubuh Kristus. Tidak ada yang tidak penting. Artinya apa? Ini. Saya mau kasih. Ini membuka mata saya. Apa yang dikatakan Hans F. Hansen ini. Namanya lucu ya, Hans Hansen. Oke, Hans F. Hansen. Dia bilang gini, orang yang tahu dirinya penting akan memikirkan orang lain. Orang yang pikir dirinya penting hanya memikirkan dirinya sendiri. Okay? People that know they are important think about others. People that think they are important think only about themselves. Kenapa? Karena gini, kalau kita tahu kita penting, kita tahu nih kita nggak bisa kalau kita sampai nggak melakukan bagian kita. Kalau kita sampai nggak melakukan bagian kita, pasti ada efeknya buat orang lain. Mengerti nggak maksudnya sini? Jadi kita tahu kita penting, karena kita tahu kita penting, kita mau terlibat. Karena kita tahu kita penting, kita mau pikirkan orang lain. Karena kita tahu kita penting, kita mau melakukan sesuatu. Kita nggak tinggal diam. Tapi orang yang nggak memikirkan orang lain, itu hanya orang yang pikir dia penting. Pertanyaan saya hari ini, kita di mana? Kalau kita terlibat, kalau kita pikirkan orang lain, kita tahu kita penting. Kita tahu tanpa Tuhan taruh kita di posisi bagian dari tubuh Kristus karena kita berarti, karena kita penting. Tanpa kita akan efek kepada orang lain. Itu cara pikir kita. Itu yang harus jadi keyakinan daripada kita semua di sini. Jadi bagaimana kita bisa terlibat membangun tubuh Kristus? Pertama kita harus punya kemauan dulu. Harus ada keinginan dulu. Yes, saya mau. Harus ada interest itu sendiri dulu. Kemudian apa? Ambil inisiatif. Jangan nunggu. Jangan nunggu. Setiap kita di sini penting. Jangan bilang, oh gue gak penting. Gue bukanlah siapa-siapa. Siapalah aku. Cuma seorang gembala sapi. Ya, mau gembala sapi, mau gembala domba, mau gembala. Nggak masalah. Setiap kita di sini penting. Ambil inisiatif. Saya mau terlibat untuk membangun. Dan apa? Mari kita bekerja sama dengan brother sister yang lain. Itu yang akan membuat kita di sini bisa terlibat dalam membangun tubuh Kristus. Karena kita tahu bagian daripada tubuh Kristus yang penting. Kita ini adalah bagian daripada tubuh Kristus yang penting. Kita tidak akan tinggal diam. Kita tidak akan pasif. Kita akan terlibat dalam membangun tubuh Kristus. Kita akan konstruktif. Saya bangga dengan jemaat. Sekali lagi, berapa bulan yang lalu kita mengadakan Church Orientation Day. Ingat ya? Kita mau kasih tahu apa saja kalian bisa terlibat. Dan saya sangat bangga melihat keterlibatan daripada brother sister sejak saat itu. Banyak orang terlibat song ministry, terlibat di KKK, sahabat PIWA, dan lain-lain yang kita buka pada saat itu. Saya dapat update dari teens ministry. Begitu banyak mentor yang daftar. Ya, brother sister kita mendaftarkan untuk menjadi mentor untuk teens ministry. Dan
sekarang mereka harus bagi ke batches ya, ke beberapa batch. Dan batch yang baru selesai aja bilang mau melayani lagi. Ya, saya sangat bersyukur dan teens sangat diberkati. Karena ada brother sister di sini yang gak tinggal diam dan bilang, saya mau terlibat untuk membangun adik-adik kita di teens ministry. Saya bangga dengan saudara-saudari kita di majelis. Ya, mereka memberikan hati mereka, dedikasi mereka, waktu mereka untuk melayani jemaat di area-area yang tidak bisa dilakukan atau tidak menjadi tanggung jawab daripada kita sebagai pelayan jemaat atau pendeta. Area-area keuangan, area-area kesejahteraan, area-area gedung, di mana kita akhirnya sebagai pelayan jemaat kita bisa fokus kepada doa dan pemberitaan firman Tuhan. Saya bersyukur kepada brother sister saya yang mau melayani majelis. Nggak gampang, mereka meeting hampir tiap minggu, bahkan seminggu bisa berapa kali, memutuskan putusan penting ya untuk menjaga integritas daripada jemaat, integritas daripada penggunaan keuangan daripada jemaat Tuhan. Jadi sangat-sangat bangga dengan mereka semua. Karena mereka mau terlibat untuk membangun tubuh Kristus. Hari ini saya mengajak, mari kita juga menjadi bagian daripada tubuh Kristus yang turut mengambil bagian daripada pembangunan tubuh Kristus itu sendiri. Saya mau tutup dengan ayat ini. Ini adalah pesan Paulus kepada penatua di Efesus sebelum Paulus berpisah dengan mereka. Karena Paulus tahu seberapa berharganya jemaat bagi Tuhan itu sendiri. Ini pesannya. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Brothers and sisters, dikatakan, be shepherd of the church of God, which we bought with his own blood. Wow. Saya nggak tahu bagaimana perasaan kita semua di sini waktu kita baca ayat ini. Hari ini saya sangat terharu baca ayat ini. Karena jika kita hari ini bisa jadi bagian daripada jemaat Tuhan, itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena kebaikan kita. Tapi karena kita telah dibeli, ditebus, diperoleh dengan darah Kristus yang mahal dan kudus. Jadi jangan pernah kita berpikir di sini kok kita hari ini menjadi bagian jemaat karena kita baik, karena kita luar biasa. Bukan. Jemaat ini diperoleh bukan dengan harga murah. Jemaat ini diperoleh dengan darah Kristus. Sebentar lagi, Bapak Ibu Saudari, kita akan melakukan komuni sama-sama. Kita akan makan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang dicurahkan untuk hari ini kita bisa hidup sebagai satu jemaat. Tanpa darah Kristus, gak mungkin kita bisa hidup sebagai satu jemaat. Hari ini saya mengajak, waktu kita makan roti dan minum anggur nanti, kita renungkan dan kita buat keputusan bahwa kita mau menjadi anggota tubuh Kristus, mau menjadi anggota jemaat yang terus mau diperlengkapi. Yang makin hari kita bisa menjadi lebih kompeten. Kita mau menjadi anggota jemaat yang mau melayani, yang mau terlibat di dalam membangun tubuh Kristus. Kita mau menjadi seseorang yang kontribut. Yang terakhir, mari kita putuskan untuk kita di sini menjadi anggota jemaat yang mau mengambil bagian dalam membangun tubuh Kristus. Saya mengajak, mari kita jangan sia-siakan pengorbanan Kristus di kayu salib yang membuat kita hari ini menjadi satu jemaat. Mari kita bertumbuh menjadi jemaat yang sehat secara rohani. Jemaat yang anggota-anggotanya bertumbuh menjadi dewasa
dan anggota-anggotanya makin hari makin mirip dengan Kristus. Bisa semua di sini? Saya mengundang Song Ministry untuk masuk ke dalam dan memimpin kita untuk menyiapkan hati kita semua di sini sebelum kita makan roti dan anggur. Untuk kita melihat dan menghargai bahwa jemaat di mana kita berada hari ini bukan jemaat yang hanya kita kumpul atau sebuah social club atau charitable club, tapi Anda sebuah keluarga Tuhan yang Tuhan beli dengan darahnya sendiri. Amin.